Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading general Virgo khusus untuk karir dan kesehatan di bulan April 2022. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenaan dengan suasana hati kamu ya. Oke, anggap ini sebagai reading for fun. Di sini saya sudah menyediakan 4 macam deck oracles ya. Dan ini sudah saya shuffle berdasarkan intuisi untuk menghemat waktu, dan saya hanya akan mengambil satu kartu dari bagian atasnya saja ya. Oke, yang pertama, you are on the right path ya. Virgo, kamu sudah berada di posisi atau di situasi yang pas untuk sekarang ini. Apapun situasi kamu atau apapun yang kamu sedang geluti, project yang kamu kerjakan, spiritual guidance kamu sepertinya menunjukkan pertanda bahwa itu baik ya. Oke, yang kedua, you are good enough. Full moon in Virgo. Wow, ini energi kamu sendiri ya, ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan di sini. Kalau saya lihat ya, walaupun ini nampaknya bagus banget nih, you are good enough. Mungkin kamu merasa kamu adalah sosok yang sangat baik ya. Secara singkat kamu menggarisbawahi, aku baik, apa yang udah kulakukan itu baik gitu ya. Tapi apakah memang benar-benar sudah baik bagi orang lain? Nah, itu perlu dipertanyakan untuk diri sendiri ya. Ada juga nih kekhawatiran yang sangat besar saya lihat untuk beberapa di antara kamu ya. Kadang kalau kita terlalu khawatir, apa yang kita khawatirkan itu justru bisa terjadi ya kan. Nah, kartu kamu di sini mengingatkan kamu untuk mengingatkan kamu ya untuk mengontrol pikiran ya. Jangan terlalu khawatir, ibarat seperti itu. Have you saya jadi ngomong bahasa Inggris, sorry. Ini beberapa di antara kamu ada yang sangat kritikal juga di dalam memberikan pendapat, saran, atau pemikiran mengenai hal-hal tertentu ya. Mungkin untuk beberapa di antara kamu, kalau dievaluasi lagi gitu ya, telusuri lagi, mungkin kamu juga perlu ini mencari tahu apakah tindakan kamu itu sudah benar atau enggak, dan di sana perlu sepertinya ada permakluman lah ya, memaafkan atau meminta maaf ya. Jangan terlalu banyak nih guessing gitu ya kan. Kamu terlalu banyak menafsirkan hal-hal yang buruk terjadi. Ini bisa menimbulkan hal yang buruk jadinya, jadi terjadi ya. Apa yang kita khawatirkan kalau dia terlalu over, bisa-bisa jadi terjadi gitu ya. Ya. Oke, yang ketiga ada Yang. Ya. Ini adalah kebalikan dari Yin ya. Kalau Yang ini adalah creator. Dia ini senantiasa memiliki api yang membara di dalam dirinya untuk bekerja ya, emosional juga, senantiasa hidup di energinya ya. Cuman ada sisi negatifnya, yaitu mudah terpancing amarah atau kadang kurang bisa mengkontrol ini ya, pandangan, pikiran atau emosinya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di minggu ini begitu giat di dalam bekerja ya, begitu ambisius ya. Kamu sepertinya ingin mencapai atau memperoleh sesuatu ya, seperti jabatan, posisi, atau uang ya, yang lebih banyak lagi. Yang keempat ya, ada Panther. Ya, ini hampir-hampir sama nih dengan Yang ya, penuh dengan api membara ya. Ketika kamu berada pada posisi atau situasi yang balance, seimbang energinya ya,
kamu akan menjadi sosok yang sangat produktif di dalam bekerja, ya, di lingkungan kamu bekerja, memiliki sisi yang sangat pemberani. Dan sebaliknya, bila kamu tidak bisa mengkontrol emosi kamu, ya kadang kan emosi ini kalau terjadi karena apa? Terlalu banyak bekerja, tidak ada istirahat, akhirnya sakit, ya. Sementara target banyak, ya, tanggung jawab banyak. Ini bisa membuat kita jadi marah gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan self-destructive, bisa merusak diri sendiri. Atau kalau kamu marah itu sebenarnya self-destructive loh, gitu. Marah dari dalam juga self-destructive, ya. Kamu menahan sesuatu yang bisa menghancurkan diri sendiri. Ya, ada baiknya memang untuk untuk elemen ini, ya. Elemen fire ini saya lihat untuk kamu di bulan ini. Ada baiknya hal-hal yang tidak penting itu jangan terlalu diambil pusing gitu ya, dibuang aja kalau misalnya nggak penting-penting amat, ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan masalah pernikahan, pasangan, ya, atau dealing dengan tanggung jawab untuk biaya sekolah anak atau cicilan, ya. Ada di sana hal-hal yang tidak cocok, ya, tidak sesuai yang kamu temukan antara kamu dengan pasangan kamu, yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran atau kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan di minggu ini, ya. Ya, jadi kalau misalnya kira-kira energi kamu udah seperti itu, udah mulai panas nih, ya. Kembali lagi, tenangkan gitu ya. Tarik diri kembali gitu. Coba dipikir-pikirkan lagi, kenapa saya jadi begini, semacam itu. Oke, di sini saya akan buka kartu deck kamu, ya. Kartu tarotnya. Oke, untuk Virgo di bulan April, karir dan kesehatan. Please. Ada Page of Pentacles, Ace of Swords, ada Three of Wands, Four of Pentacles, Lovers, The Fool, ada Eight of Pentacles, Eight of Wands, dan juga The Hermit. Wow, ini hampir mirip dengan Gemini, ya. Di akhirnya dia memperoleh Hermit juga. Virgo juga seperti itu, ya. Oke, ada beberapa di antara kamu nih, ya. Saya lihat di sini sepertinya terdorong untuk mengejar prestasi, mengejar karir, mengejar posisi, ya. Ada juga ini yang mengejar target uang, harus dapat sekian, karena kamu semacam memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu, ya. Ada beberapa di antara kamu memiliki beban tanggung jawab seperti membiayai kebutuhan keluarga, orang tua, ya. Ada rencana untuk melakukan perjalanan nih, ya. Bisa jadi kamu pengen ketemu dengan pasangan gitu, ya, muncul di sini gitu. Walaupun ini karir, ya, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran pasti kan kena ke karir gitu, ya. Atau ya ramalan keuangan, ya. Oke, ada semangat nih. Ini untuk Ace of Cups-nya saya lihat di sini. Ini merupakan cara kamu di dalam mengenali kesempatan, ya. Ada keinginan untuk memanjakan diri juga ada di sini, ya. Keinginan untuk membuat diri tenang, ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan, apa tindakan sikap kamu terhadap lingkungan kamu
udah benar tuh gitu ya. Jadi ada semacam sikap-sikap picky nih gitu. Picky itu seperti anak kecil kalau dikasih makan gitu kan, pilih-pilih, nggak mau gitu ya. Ini nggak enak, ini kurang enak, ini kurang itu gitu ya kan. Padahal kalau misalnya makanan-makanan ini nih kan pasti ada ini ya kandungan-kandungan yang bagus untuk otak atau kesehatannya. Mungkin nggak enak bagi dia gitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita rasa ya lumayan enak gitu. Tapi ini anak picky gitu, pilih-pilih makanan. Dia ngerasa bahwa cita rasanya itu adalah yang paling benar menurut dia. Nah, di sini saya melihat beberapa di antara kamu ngerasa bahwa pandangan kamu, pemikiran, prinsip kamu itu yang paling benar gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu. Ya, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif begini ya. Saya nggak membuat ramalan ini untuk personal, tapi ambil saja lah yang cocok dengan kamu ya. Ya, ada semacam penantian ya, ada semacam situasi yang sedang kamu observasi di sini untuk beberapa di antara kamu. Beberapa di antara kamu ada yang menunggu piutang ya, ada yang menunggu hasil dari project atau bidang yang kamu kerjakan. Untuk Seven of Wands saya ngelihat ini adalah sosok yang memiliki prinsip idealisme ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang filosofi atau prinsip ideologi gitu, ini kan apa ya? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya kan? Ya, yang ada adalah proporsional. Kalau menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya tergantung dari situasi gitu. Kadang kita merasa benar, ya kita memiliki prinsip hidup gitu. Tapi belum tentu itu baik untuk orang lain gitu ya kan? Ya, menurut kamu baik, tapi belum tentu bagi orang lain. Tergantung dari situasi atau kondisinya, atau kebutuhan perorangannya gitu ya. Ya, juga pola pandang atau pengetahuan juga akan mempengaruhi kenapa ada semacam perbedaan-perbedaan prinsip tadi ya. Ya, kenapa seseorang bisa bersikap sangat tegas gitu. Seperti sini nih, saya ngelihat kamu sepertinya adalah sosok yang sangat tegas nih. Karena kamu adalah pekerja keras. Kamu memiliki energi yang nih, kamu enggak gitu ya. Ya, ini benar-benar menurutku gitu ya kan. Iya. Ini bagus di satu sisi, seseorang yang memiliki prinsip berarti memiliki tujuan yang jelas untuk karir atau hidupnya ke depan gitu ya kan. Tapi harus ada kontrol nih di sini. Ya, jangan terlalu keras banget sama orang-orang di sekitar atau lingkungan di mana kamu berada. Harus ya sama orang ya, di dalam diri prinsip itu boleh seperti. Tapi kalau misalnya di luar ya kan, jangan sampai menyakiti hati orang. Itu dia. Oke, ada kekhawatiran dalam hal keuangan ya, ini kekhawatiran yang berlebihan yang tadi yang saya sebutkan ya. Ya, nanti kalau misalnya pengeluarannya untuk biaya ini, biaya itu ya, ada beberapa di antara kamu yang ingin melakukan perjalanan ya, yang pengen menikah juga ada ya, pengen ketemuan ada. Nah, nanti biaya ini, biaya itu, biaya A, B, C, D. Berapa lagi nanti ke sana. Nah, di sini udah semua langsung kamu pikirkan. Jadi muncul dia kekhawatiran yang enggak itu. Iya, jadi ini juga perlu menurut saya ya disikapi dengan positif. Ya. Ada banyak di sini pilihan-pilihan pekerjaan, ada juga banyak channel atau koneksi yang kamu jalin ya dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau kamu menginginkan adanya pekerjaan, kamu pengen punya uang, ini tinggal kamu komunikasikan dengan mereka gitu. Tinggal kamu cari, tinggal kamu tanya. Nih, bagus nih energi Virgo di bulan ini ya. Ya. Ada full ya, ada rasa penasaran, ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk melihat sesuatu yang berbeda, keinginan untuk mengisi hari-hari dengan hal-hal yang baru, ya. Ada beberapa di antara kamu yang udah ngerasa bosan gitu dengan kondisi yang situasi pekerjaan yang begitu terus gitu ya, situasi keuangannya begitu terus. Kamu ingin melihat sesuatu yang berbeda di sini. Kamu pengen merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, lewat melakukan perjalanan ya.
Ya, beberapa di antara kamu ini pengen jalan-jalan karena selama ini udah terlalu penat nih bekerja terus gitu. Ya, ada Hangman. Ya, ada situasi stagnan di bulan ini ya. Ya, juga The Emperor. Ya, walaupun kondisi keuangan itu agak stagnan ya, atau situasi di mana kamu dealing ya yang mau melakukan perjalanan, mungkin ada hambatan-hambatan atau ada situasi yang membuat kamu ngerasa mungkinkah aku bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabku ini semua, mungkinkah aku bisa melewati situasi yang cukup berat ini. Ya, ada semacam keinginan untuk menelusuri jauh kembali ke dasar alam bawah sadar kamu, apakah akan ada peluang melewati situasi yang mengkhawatirkan di sini ya. Ya, oke. Saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ada Three of Swords, King of Cups, Strain, Nine of Swords, Eight of Cups, King of Swords, Ten of Cups, Death, Ace of Pentacles, dan juga Six of Wands. Ya, di akhir dari bulan 4, intinya adalah di akhir dari bulan 4 ini akan ada semacam pintu rezeki, akan ada orang ketiga nih yang membukakan jalan atau akses, yang memberikan peluang kabar baik, yang memberikan kamu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Akan ada di sini sepertinya perjalanan ya, perjalanan ya, karena ada Six of Wands. Tetapi perjalanan atau keberhasilan ya yang kamu dapatkan di sini ya tidak akan terjadi jika kamu tidak berusaha, tidak melibatkan orang-orang, tidak kamu cari ini informasi dari orang-orang sekitar kamu, tidak ada koneksi ya. Jadi harus ada channel nih, harus ada koneksi, harus mencari jalan itu ya kan. Ya, misalnya kamu yang mencari pekerjaan ya, nggak akan kamu dapatkan kalau kamu nggak cari dari websitenya, atau kamu telusuri nih di loker-loker manapun ya, atau tanya teman-teman gitu. Jadi channel ini nanti nih yang akan memberikan akses bagi kamu ya, memberikan kamu seperti ini nih yang kamu inginkan gitu ya. Ini yang kamu inginkan Virgo, kamu memperolehnya. Tapi di sini saya ngelihat ya, tapi ya ada The Hermit ya. Saya agak khawatir nih, The Hermit ini kalau kamu terlalu banyak khawatir, seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak berpikir negatif, terlalu emosional, artinya kamu dikontrol oleh bagian negatif dari dalam diri kamu ya. Nah, kalau kamu terlalu fokus ke situ, ini The Hermit bisa menarik kamu untuk pasif ya. Kepasifan ini akan membuat kamu untuk tidak mau tahu gitu, nggak cari jalan, nggak cari informasi, nggak cari akses jalan keluar untuk menyelamatkan diri atau untuk memperoleh apa yang kamu inginkan ya. Tapi kalau kamu mengurangi rasa kekhawatiran tadi ya, netral ya, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Juga senantiasa terus bangkit berdiri, cari terus gitu ya, atau selesaikan gitu dengan meminta informasi atau saran atau akses dari orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu akan berhasil, kamu akan memperoleh ini apa yang kamu inginkan ya. Ingin melakukan perjalanan luar negeri ya, berhasil. Ingin ketemu sama pasangan juga, ini berhasil. Ini karir sebenarnya gitu ya, tapi bisa aja ini juga ke asmara ya. Ingin memperoleh pekerjaan, berhasil. Ingin pindah tempat nih, relokasi ya, pengen pindah kerja, berhasil. Energi Virgo bagus nih ya. Ini merupakan lembaran baru nanti yang akan kamu terima di bulan 4 ya. Ya,
Kamu yang di sini yang kebanyakan gak yakinnya, khawatirnya berlebihan ya. Terus karena masalah keuangan kamu kecewa, ngerasa putus asa, ngerasa bisa jadi karena ada masalah ini soal keuangan antara kamu dengan pasangan, ataupun kekhawatiran kamu mengenai keuangan ya. Kamu mikir ke arah negatifnya terus gitu, dibandingkan ke positifnya, ke peluang-peluang untuk mengatasinya ya. Ada nih beberapa di antara kamu pada akhirnya akan memperoleh pencerahan dari energi Sagittarius, Aries, Leo ya. Ada juga dari Scorpio, Cancer, Pisces, dan juga elemen yang sama dengan kamu. Kamu akan memperoleh pencerahan dari energi ini ya. Bisa jadi ini memang adalah energi kamu ya, sehingga kamu akan bangkit kembali ya. Tadinya kamu udah sempat berdiam gitu ya, karena nggak yakin, khawatir, banyak mikir negatif gitu ya, sedih ya. Ada beberapa di antara kamu yang dikecewakan, ngerasa kecewa, bisa jadi dikecewakan oleh pasangan karena masalah keuangan nih. Udah tahu masalah uang ini sensitif gitu ya, tapi malah menggunakan uang nggak bagus, atau bisa jadi kamu di sini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Ini yang membuat kamu ngerasa dirugikan ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini memiliki jiwa yang kokoh, pemberani, ya, teguh pendiriannya gitu ya. Ya, oke, ada Queen of Swords, ada juga ini beberapa di antara kamu yang single parent, bisa jadi karena pengalaman yang udah banyak kamu lewati ya. Ini mengajarkan kamu menjadi sosok yang sangat tough. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance-nya. Virgo, aduh, jadi hancur lagi. Sorry. Virgo. Aduh. Virgo ya, ada Page of Raphael, saya ambil 2 lagi ya, Knight of Ariel, dan juga yang terakhir ada Nine of Gabriel. Oke, gentle, loving, dreamy, open-hearted. Iya, jadilah sosok yang terbuka gitu ya. Jangan terlalu picky gitu ya. Mungkin di sini juga kamu perlu memahami situasi atau orang-orang di sekitar kamu, mengapa mereka mengecewakan kamu ya. Ada beberapa di antara kamu yang dikecewakan oleh orang-orang di sekitar nih ya. Tetaplah menjadi sosok yang baik ya, yang penuh dengan cinta, penuh dengan impian yang ingin kamu gapai, diiringi dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran negatif ya. Bakalan kamu dapatkan situasi emosi yang baru di bulan 4 ini ya. Dari saya ngelihat ini mulai dari pertengahan atau di minggu kedua ini akan bergerak ini energinya gitu ya. Ya, tetaplah jalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Beberapa di antara kamu bisa jadi akan memperoleh undangan ya, sehingga adanya di sini perjalanan ya, kabar atau undangan ya. Ada Knight of Ariel, trustworthy, understanding, devoted, funny. There's so much to accomplish. Make a very detailed plan. Being watched over by someone kind. Ya. Akan ada nih banyak pekerjaan juga untuk beberapa di antara kamu ya, yang harus diselesaikan. Ya, akan banyak nih dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelum-sebelumnya ya
belum kamu tuntaskan tapi kamu ingin selesaikan. Bisa jadi ya kamu ingin selesaikan di bulan ini ya, karena kamu ingin melakukan perjalanan, jadi kamu banyak yang harus kamu tuntaskan ya. Buatlah rencana yang jelas, yang pasti ke depannya bagaimana ya. Apa yang kamu inginkan di sini seperti meningkatkan bisnis, mengembangkan bisnis, buat rencana kamu ya. Ya, sepertinya apa yang kamu lakukan di sini diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu yang diperhatikan nih oleh atasan kamu. Pekerjaan kamu itu diperhatikan oleh atasan kamu ya. Ya, harus berhati-hati, harus teliti ini. Jangan terbawa emosi ya. Untuk panternya ini sangat emosional nih. Penuh dengan api membara gitu ya. Iya. Okay, ada Nine of Gabriel. Stay determined and move forward. Be prepared for any possibility. Environmental activism ya. Ya, tetaplah memiliki jiwa yang teguh ya. Tetap bekerja keras, disiplin ya untuk Six of Wands-nya ya. Be prepared for any possibility. Selalu mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ya, kalau pengen melakukan perjalanan ya memang udah sedini mungkin harusnya, atau sebelum-sebelumnya sudah menyiapkan budget gitu ya. Jangan di situ mau melakukan suatu perjalanan atau pengen mengembangkan bisnis, baru di situ kepikiran untuk masalah keuangan gitu. Ya. Oke, demikian untuk Virgo. Ya, intinya di sini saya lihat ya, apa yang kamu inginkan, kamu memperolehnya Virgo ya. Jangan khawatir. Ya, jangan terlalu berpikiran yang negatif mulu gitu ya, kekhawatiran terus yang di nanti ini. Apa yang kamu khawatirkan itu bisa jadi terjadi loh gitu ya. Ya. Untuk beberapa di antara kamu ya, kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan situasi atau pekerjaan misalnya yang membuat kamu bingung, mungkin kamu di sini perlu memperoleh pencerahan ya, sharing dulu nih dengan orang-orang sekitarmu ya. Ya, buka hati dan pikiran. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat and semoga berbahagia. Goodbye.